Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah kembali meluncurkan program magang nasional angkatan 2 sebagaimana halnya pada tahun sebelumnya ya. Nah, hanya pada tahun 2026 ini kapasitas pesertanya meningkat dari 100.000 menjadi 150.000 orang. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat akses lulusan perguruan tinggi dalam memperoleh pengalaman kerja, serta mendukung percepatan proses transisi memasuki pasar tenaga kerja. Namun, menurut hemat saya ada pertanyaan mendasar yang layak diajukan. Ya, apakah memperbanyak peserta magang itu akan efektif apabila lapangan kerja barunya tidak tumbuh untuk menyerap mereka? Teman-teman, magang itu sesungguhnya merupakan kebijakan sisi supply, ya, supply side policy. Program ini memang akan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengalaman kerja nyata, ya, pembentukan etos kerja, serta penguasaan keterampilan yang dibutuhkan industri. Akan tetapi, kualitas tenaga kerja yang semakin baik tidak otomatis menghasilkan pekerjaan baru apabila sisi permintaan tenaga kerjanya tidak ikut bertambah. Nah, disinilah masalahnya. Ketika pemerintah mendorong semakin banyak lulusan perguruan tinggi mengikuti program magang, ya, tetapi kita lihat di sisi lain indikator pasar kerja justru menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja formal itu masih terbatas. Ya, meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja, masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, lulusan perguruan tinggi, serta dominasi pekerjaan di sektor informal itu mengindikasikan bahwa permintaan terhadap tenaga kerja itu belum tumbuh secepat peningkatan suplainya atau pasokannya. Sementara kita tahu juga Prabowonomik, ya, dalam realitasnya itu menempatkan negara menjadi pelaku utama di dalam semakin banyak sektor ekonomi yang harus dijalankan, ya. Jadi Prabowonomik ini menyebabkan arah kebijakan ekonomi itu menunjukkan semakin besar peran negara, ya, melalui perluasan penugasan di BUMN, pembentukan Danantara sebagai pengelola investasi negara, serta berbagai intervensi yang berpotensi mengurangi ruang bagi keterlibatan swasta atau investasi swasta, atau kita kenal dengan istilah ekonomi makronya sebagai crowding out. Intervensi pemerintah yang terlalu dominan itu dapat mengurangi keterlibatan swasta. Jadi ketika ruang investasi swasta menyempit, permintaan terhadap tenaga kerja juga akan berpotensi melambat. Akibatnya lulusan yang telah memperoleh pengalaman magang tadi itu tetap harus berebut untuk mendapatkan pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang terbatas. Jadi kalau kita lihat pengalaman negara lain, ya, itu menunjukkan bahwa keberhasilan program magang itu hampir selalu berjalan beriringan dengan kebijakan memperluas kesempatan kerja. Jerman, contoh yang paling terkenal misalnya, sistem pendidikan vokasi ganda mereka itu mengintegrasikan sekolah dengan perusahaan atau perguruan tinggi dengan perusahaan. Peserta magang memperoleh upah sekaligus pengalaman kerja yang relevan. Yang lebih penting, perusahaan memang sedang membutuhkan tenaga kerja sehingga sebagian besar peserta itu memiliki peluang besar direkrut setelah menyelesaikan program magangnya. Jadi magang itu bukan sekedar pelatihan, melainkan bagian dari mekanisme rekrutmen industri. Nah, begitu juga kita lihat hal yang mirip atau sama dengan di Korea Selatan ataupun Singapura. Jadi magang itu seringkali menjadi alat, ya, kualifikasi untuk direkrut, ya, daripada sekedar memberikan pengalaman kerja atau pendampingan bagi peserta magang. Nah, kalau kita lihat pelajaran dari negara-negara tersebut sangat jelas, magang itu bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Dia merupakan mata rantai terakhir dari sebuah ekosistem ekonomi yang sehat.
tanpa investasi yang tumbuh, dunia usaha yang berkembang, dan penciptaan lapangan kerja baru, magang itu hanya akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih siap untuk menganggur. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ketenaga kerjaan itu selaras dengan kebijakan ekonomi makro. Pertama, menciptakan iklim investasi yang memberikan kepastian hukum, kepastian regulasi, dan persaingan usaha yang sehat, sehingga investasi swasta itu meningkat. Kedua, memastikan bahwa keberadaan BUMN dan Danantara itu lebih berfungsi sebagai katalis investasi, ya, bersama sektor swasta, bukan sebagai pengganti atau mengusir peran swasta. Kemudian yang ketiga, memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang merekrut peserta magang menjadi pekerja tetap, sebagaimana yang telah saya tunjukkan terjadi di negara-negara Jerman, Korea Selatan, ataupun Singapura, ya. Dan keempat, menghubungkan program magang dengan sektor-sektor yang benar-benar mengalami pertumbuhan, seperti ekonomi digital, manufaktur berteknologi tinggi, energi terbarukan, dan industri hilirisasi yang memiliki prospek penyerapan tenaga kerja. Jadi, program magang itu merupakan kebijakan yang baik, tidak ada alasan kita untuk menolaknya. Namun keberhasilannya itu sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi yang menopangnya. Jika pemerintah hanya memperbanyak peserta magang tanpa memperbesar kapasitas perekonomian dalam menciptakan pekerjaan, maka yang akan terjadi hanyalah memperpanjang antrian pencari kerja dengan keterampilan yang lebih baik. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua, khususnya pemerintah. Demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.